Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 7 ingin membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah yang berisikan kurikulum pendidikan agama Islam, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah, landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah, dan perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah. Yang pertama, kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Muhammad Asef Saifuddin berpendapat bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pembelajaran dari hasil pendidikan yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber kitabnya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Pendidikan bertujuan untuk merubah sikap tingkah laku dari kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya di mana individu itu hidup. Asy-Syaibani menetapkan 5 dasar kurikulum pendidikan. Yang pertama, dasar religius, yang kedua, dasar falsafah, yang ketiga, dasar psikologis, yang keempat, dasar sosiologis, yang kelima, dasar organisatoris. Fungsi kurikulum bagi sekolah yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan guru adalah sebagai pedoman kerja, sedangkan fungsi kurikulum bagi orang tua adalah agar orang tua dapat turut serta membantu pihak sekolah dalam memajukan anak-anaknya. Kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah bertujuan untuk menghantarkan peserta didik menjadi manusia unggul dalam beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menganalisa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Prinsip pengembangan pendidikan agama Islam di madrasah. Salah satunya ada peningkatan keimanan dan takwa, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya, berpusat pada potensi keseimbangan antara etika, logika, estetika, dan kinetistika. Selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah. Yang pertama ada landasan agama, landasan filsafat, landasan psikologi belajar, dan landasan sosiobudaya, serta landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya, perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah. Langkah-langkah pokok dalam pengembangan kurikulum madrasah meliputi 4 langkah. Yang pertama, perumusan tujuan-tujuan institusional. Yang kedua, penentuan struktur program kurikulum. Yang ketiga, penyusunan garis-garis besar program pengajaran masing-masing dari setiap bidang studi, perumusan tujuan-tujuan instruksional, dan identifikasi pokok-pokok bahan yang dijadikan program pengajaran. Penyusunan dan yang terakhir, penyusunan dan penggunaan satuan pelajaran, program penilaian, program bimbingan dan penyuluhan, serta program administrasi serta supervise.
Dari langkah-langkah tersebut di atas telah mendasari sifat-sifat dalam rangka pengembangan dan pembaharuan pendidikan yang selaras dan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Penyusunan kurikulum madrasah berdasarkan SKB tersebut menggunakan dua macam cara atau strategi. Strategi pertama menggunakan strategi umum dan yang kedua menggunakan strategi khusus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.